Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bidang studi produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung harga jual produk budidaya unggas petelur. Ibu harapkan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di bidang studi, mengikuti semua bidang studi, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita membahas mengenai perhitungan harga jual produk ini, alangkah baiknya kalian juga bisa membuka modul kalian yang halaman 72. Oke. Kita akan membahas yang pertama mengenai biaya produksi, di mana biaya produksi adalah keseluruhan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan atau yang disebut juga dengan overhead. Yang termasuk biaya overhead yaitu biaya listrik, bahan bakar, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Secara umum, biaya overhead ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Ya. Di mana biaya overhead tetap yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah walaupun jumlah produksinya berubah. Biaya overhead variabel yaitu biaya yang jumlahnya selalu berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Yang kedua, di mana di sini metode untuk menghitung harga pokok produksi kita bedakan juga menjadi dua periode, yaitu metode full casting dan metode variable casting. Di mana di sini metode full casting yaitu biaya yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau biaya tetap dan biaya variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Kita lanjut yang ke B, yaitu metode variable casting. Biaya yang memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Pada metode variable casting, seluruh biaya overhead tetap yang terjadi dalam periode tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi periode tersebut sehingga akan mengurangi pendapatan pada periode tersebut. Metode full casting, biaya overhead tetap yang dilaporkan dalam laporan laba rugi hanya biaya overhead tetap produksi yang telah terjual saja pada periode tersebut. Nah, ini Ibu kasih kalian contoh metode variable casting dan metode full castingnya. Ya, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik tetap. Nah, jumlah dari biaya tersebut ini adalah biaya tetapnya berapa jumlahnya. Nanti itulah cara kita untuk membedakan full casting
dan periode variabel costing. Karena metode penentuan biaya produksi yaitu cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, ya, ini namanya kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi terdapat dua pendekatan, ya, yang kita kenal dengan full costing dan variable costing, di mana full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos, ya, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, penentuan biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur-unsur biaya. Ya, jadi ini adalah metode dari full costing yang terdiri dari unsur-unsur di bawah ini. Kita lanjut ke metode variable costing, penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk menurut metode variable costing ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel. Nah, inilah harga pokok produknya. Kita lanjut keunggulan dan kelemahan metode variable costing. Di mana di sini keunggulannya dapat digunakan untuk pengendalian biaya karena dengan menyajikan semua biaya tetap dalam suatu kelompok yang terdiri dari manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini. Variable costing bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Kelemahannya di sini pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali di situ biaya yang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan dalam perhitungan harga jual produk. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.